Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang oleh karena namanya. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat Tuhan, yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau di pagi hari ini kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Bapa, di pagi hari ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu sampaikan firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 8, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita semua, Matius 8 ayat 18 sampai 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam hal mengikut Tuhan saudara, jangan kita hanya berpikir enaknya saja. Ya, kadang ada orang berpikir begitu saudara, ikut Tuhan itu ya semua serba enak lah. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, ya sakit disembuhkan, ya berkat-berkat Tuhan diberikan, ya toko 2 menjadi 5, ya yang tidak punya jodoh menjadi enteng jodoh, ya. Jadi ikut Tuhan itu enak karena Tuhan sumber mukjizat, Tuhan sumber berkat. Ya itu yang dipikirkan sebagian orang saudara, ikut Tuhan itu enak. Saya katakan kepada saudara semua, memang ikut Tuhan itu enak. Ya, ada enaknya, tetapi ingat, terkadang saudaraku, kita ikut Tuhan juga mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi jangan kita mengikut Tuhan hanya memikirkan enaknya saja. Nanti kalau kita mengikut Tuhan hanya memikirkan enaknya saja, ya, pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, kita bisa kecewa, saudara. Karena saya memperhatikan ada orang-orang seperti itu. Karena ikut Tuhan, ya dia pikir pokoknya ikut Tuhan itu enak, semua serba beres, semua serba lancar, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, ya udahlah ikut Tuhan karena semuanya enak. Dan ini pikiran yang keliru, saudara.
Ini sama seperti yang dipikirkan oleh ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia memikirkan kalau ikut Tuhan itu enak. Ya, karena apa? Karena dia melihat pada saat Yesus mengajar, dia memperhatikan, dia melihat saudara bahwa Yesus itu bisa membuat mukjizat. Ya, Yesus bisa menyembuhkan orang yang pendarahan 12 tahun, ya kan? Yesus bisa menyembuhkan orang yang bongkok karena dirasuk roh jahat selama 18 tahun. Yesus bisa membangkitkan orang yang mati sudah membusuk di kuburan yang bernama Lazarus, itu dibangkitkan Yesus dari kematian. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang ya dengan 5 roti 2 ikan, dan itu masih sisa 12 keranjang ya. Sehingga ahli Taurat ini berpikir, ya kalau gitu ikut Yesus itu enak dong. Makanya dia katakan begini, Guru, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus ini membuat ahli Taurat ini terkejut saudara. Karena dia berpikir ikut Tuhan itu enak. Tapi ternyata Tuhan menjawab begini, kamu mau ikut aku? Ya kamu berpikir dulu. Jangan hanya memikirkan enaknya saja. Tuhan katakan serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya saudaraku, kalau kita mau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita harus juga siap menderita karena nama Kristus. Memang ikut Tuhan itu enak, karena Tuhan menjamin kita saudaraku. Iman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kita jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Dan ini sesuatu yang pasti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tatkala kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Karena jalan keselamatan menuju sorga itu hanya melalui Yesus, saudara. Dan itu enaknya, saudaraku, kita diberi kepastian oleh Tuhan. Tetapi ingat, ikut Tuhan, terkadang Tuhan bisa izinkan masalah, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kita. Justru Tuhan katakan begini, kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, baru mau ikut aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi mengikut Tuhan, ya, memang Tuhan menjamin kita memiliki kehidupan kekal dalam kerajaan surga, tetapi kita harus siap juga tatkala Tuhan izinkan kita menderita, tapi menderita karena Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, supaya apa? Murid-muridnya itu tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, ya setiap orang yang mengikut aku itu akan dikucilkan karena namaku. Ya, mereka akan membenci kamu karena namaku. Ya, mereka bahkan akan menyesah kamu, menganiaya kamu karena namaku. Hal ini kukatakan kepadamu supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya jangan kita berpikir ikut Tuhan itu hanya enak-enaknya saja. Ya, memang Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita, tapi jangan hanya kita berpikir itu saja. Seperti yang ada dalam pikiran ahli Taurat, yang mau mengikut Tuhan Yesus hanya memikirkan yang enaknya saja. Sehingga dia katakan, Guru, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Wah, kelihatannya hebat ya, kelihatannya luar biasa. Kenapa kemanapun Yesus pergi, dia mau mengikut Yesus. Ya, lalu ahli Taurat ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tentunya ahli Taurat ini terkejut. Jadi kalau kamu mau ikut aku, harus kamu siap. Berhitung dulu. Karena serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia, Yesus sendiri saudaraku, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus ini saudara menunjukkan kesederhanaannya, ya, kerendahan hatinya saudaraku, ya. Walaupun Yesus ini dia Allah, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Dia rela menderita, dia rela mati di atas kayu salib. Dan kita sebagai orang percaya harus meneladani Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi penderitaan, itu karena menderita karena Kristus. Bukan menderita karena kejahatan kita.
Bukan menderita karena kita ya melakukan dosa, ya, tapi menderita karena Kristus. Kalau kita menderita karena Kristus, maka Alkitab katakan roh kemuliaan akan turun atas setiap kita. Kalau kita menderita karena melakukan dosa, ya itu resiko saudara. Namanya orang mencuri lalu masuk penjara, itu menderita bukan karena Kristus, ya, sehingga tidak ada roh kemuliaan di sana. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan karena Kristus, jangan takut. Tuhan sudah katakan sebelumnya bahwa roh kemuliaan akan turun kepada setiap kita. Yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi pergumulan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan. Jangan saudara mengiring Tuhan di awalnya semangat, tapi pada saat perjalanan imanmu menuju kepada garis akhir, engkau berhenti di tengah jalan. Engkau tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena engkau diproses, dibentuk Tuhan. Mengalami masalah dalam kehidupanmu. Namun firman Tuhan bila pagi ini mengingatkan setiap kita. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus berani menyangkal diri, memikul salibnya, baru bisa mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, memang tidak enak. Tetapi ingat saudara, kalau saudara setia sampai akhir, maka ya Tuhan menyediakan mahkota kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu ada orang kedua datang kepada Tuhan Yesus. Ini salah satu dari murid Yesus. Karena murid Yesus itu banyak. Selain 12 ya murid inti, ada 70 murid yang lain. Salah satu dari murid Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan begini, Guru, kami mau mengikut engkau. Kemana Tuhan, kami mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi izinkan dahulu aku menguburkan ayahku. Ya karena ayahnya baru meninggal, saudara. Lalu Tuhan katakan begini, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati bagi mereka. Tetapi kamu ikutlah aku. Seolah Tuhan Yesus ini ya tidak ada kasih ya. Tidak ada toleransi. Masa orang tuanya mati nggak boleh ya menguburkan orang tuanya. Kan gitu yang sedang meninggal. Anak ini tidak boleh menguburkan orang tuanya. Ya tentunya Tuhan nggak melakukan mengajarkan seperti itu, saudaraku. Tentunya Tuhan mengajarkan supaya kita menghormati orang tua kita, menghormati keluarga kita. Kalau Tuhan katakan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati bagi mereka, dan kamu ikut aku, artinya saudaraku. Dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, Tuhan tidak mau kita itu menunda-nunda. Ya kadang orang mau ikut Tuhan masih banyak alasan. Orang mau melayani Tuhan masih banyak alasan. Ya, mengikut Tuhan nggak boleh menunda-nunda. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita waktu, mari. Waktu yang Tuhan berikan kita pakai untuk mengikut Tuhan dengan baik. Melayani Tuhan dengan baik. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi, ikut Tuhan nggak boleh menunda-nunda. Ada kalanya, ada waktunya, saudara. Kita tidak ada kesempatan lagi. Namun selagi kita masih bernafas, kita masih membuka mata, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Jangan kita menunda-nunda untuk memutuskan kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan baik dan setia, saudara. Jadi ikut Tuhan jangan banyak alasan. Jangan menunda-nunda, saudara. Bahkan melayani Tuhan, jangan banyak alasan. Jangan menunda-nunda. Ya, banyak orang menunda-nunda. Nanti saja, Pak. Kalau aku sudah siap, aku mau melayani Tuhan. Nanti saja, Pak. Kalau aku sudah punya istri, aku mau melayani Tuhan. Ini bagi yang masih bujangan. Namun setelah Tuhan dipertemukan jodohnya, punya istri, dia alasan lagi, nanti saja Pak, kalau aku sudah punya anak, aku mau melayani Tuhan bersama anakku. Ya, setelah Tuhan memberikan keturunan, memberikan anak, dia sibuk dengan anaknya. Ya ada alasan saja, wah ini sibuk Pak ngurus anak. Ya, setelah punya anak, nggak melayani malah.
Ya ada orang alasan, nanti saja Pak, kalau aku sudah punya kerjaan, aku mau melayani Tuhan. Tapi setelah diberikan pekerjaan, malah sibuk dengan pekerjaannya itu. Tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, jangan kita menunda-nunda. Selagi Tuhan memberikan kita waktu, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengiring Tuhan, putuskan. Mulai sekarang saudaraku, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, utamakan Tuhan, nomor satu kan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan pasti campur tangan menolong setiap kita, saudara. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Ya, suatu kali Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus ini sudah merasa dirinya meninggalkan rumahnya, istrinya, anaknya, bahkan profesinya sebagai penjala ikan, lalu mengikut Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-28. Petrus katakan begini, saudara, Guru, aku ini telah tinggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, dalam hati Petrus, apa yang ku dapat ya? Lalu Tuhan katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya, anaknya, rumahnya. Tuhan katakan dalam ayat 30, akan menerima lipat kali ganda di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang, akan menerima kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan itu ya menjanjikan bagi setiap anak-anaknya. Kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, ya, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dalam mengiring Tuhan melayani Tuhan, maka Tuhan janjikan, ya, di dunia ini Tuhan akan memelihara kita, memberkati kita. Dan di dunia yang akan datang, ya tentunya setiap kita akan meninggalkan dunia suatu kali kelak, saudaraku. Namun Tuhan janjikan akan menerima kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari ikut Tuhan, jangan pernah kita menunda. Kalau Tuhan memberikan waktu kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita berkomitmen mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, lakukan itu. Jangan menunda-nunda, saudara. Karena ada saatnya kita tidak ada kesempatan lagi. Ya, selagi hari masih siang, mari kita tunaikan tugas kita. Kita kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan pernah menunda-nunda. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mengasihi setiap ada-adanya. Jadi ini kita sudah berbicara tentang hal mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus tidak selamanya ya enak, saudara. Secara manusia, tetapi Tuhan menjamin kita, Tuhan memberikan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Ya, kalau Tuhan sedang membentuk kita, memproses kita melalui kesulitan hidup, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi jangan pikirkan enaknya saja seperti ahli Taurat. Dia katakan, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi Tuhan katakan, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang mengikut Tuhan Yesus. Artinya saudaraku, mengikut Tuhan, jangan hanya pikirkan enaknya saja. Tapi mengikut Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, kita harus tetap siap, saudara. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengikut Tuhan, jangan pernah menunda-nunda. Ya, jangan pernah menunda-nunda untuk kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Karena Tuhan katakan pada salah satu dari muridnya, dia katakan, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati. Tetapi kamu ikutlah aku. Artinya mari ikut Tuhan, jangan pernah menunda-nunda. Tetaplah setia kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan setiap kami untuk kami terus setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir, menutup mata ya Tuhan. Untuk itu Bapa, kalau saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan dalam kami mengiring Engkau, mengikut Engkau dan melayani-Mu Tuhan. Bila kami tidak menunda-nunda ya Tuhan. Kami kerjakan tugas kami, tunaikan tugas kami dengan baik sampai garis akhir ya Tuhan. Untuk itu pagi ini berkati kami semua ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang pagi ini mengikuti program renungan pagi kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua sepanjang hari ini. Tutup penggus oleh kuasa darah Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya kita sudah tiba di penghujung program kita pagi ini, yaitu renungan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa kembali di besok pagi dalam program yang sama. Dan sebelum saya undur diri dari hadapan saudara, jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan saudara, kepada kerabat saudara, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini saudaraku, supaya channel ini berkembang, direkomendasikan oleh YouTube ya, subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini saya sedang ada di Solo saudara, bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan ya. Untuk itu ya mari dari tempat ini saya mendorong saudara, mengajak saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap selalu percaya dan berharap pada Tuhan. Dan doa saya buat saudara semua, sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah